Paman, Ya, silakan dipilih. wah. Bola ini punya jiwa. Doraemon, coba ke sarung tangannya Suneo. Padahal aku sarung tangan kualitas tinggi yang dibuat para pemain liga utama di negaraku, tapi malah dipakai oleh Sunio ya. Doraemon, pinjam alatnya. Oh, Shizuka. Teman-teman. Wah, ubi bakar. Ini berikan untuk kalian saja, begitu. Ini. Gue yang nggak suka ubi bakar. Aneh ya. Tapi aku mau sekalian coba alat ini. Shizuka ubi bakar. Memangnya kamu tahu dari mana? Karena waktu Aku baru tahu ada ubi bakar yang cengeng begini. Jangan terlalu percaya diri, nanti kecewa. Nobita, coba kemarikan. Paling panas, makanya dia jadi sentimental. Tapi lezat sih. Dia yang paling suka berpikiran terlalu jauh. Ya benar. hati Shizuka yang sebenarnya, sambil dia memakan aku dengan senang hati. Aku cuma mau itu. Enggak kok. Begitu ya. Tapi, bagaimana kalau coba dulu sedikit saja? Siapa? Dia bilang gak suka. Bohong! Sewaktu Balikan kamu seperti semula. Doraemon, kamu gak kasihan sama ubi bakar ini apa? sendiri saja. Ubi bakar! Dan juga kamu di mana? Kalau kamu di sini, tolong. Aku mohon, jujur. Kamu harus tenang dulu. Shizuka! Aku akan bicara dengan dia sekali lagi. Percayalah padaku. Sekarang, Untuk Ubi. Shizuka! Berikan kesempatan untuk dia sekali lagi. Sekarang, dia menunggu kamu di taman. Ya? Sekarang aku sudah nggak punya semangat hidup lagi. Kalau diikan jiwaku, aku ingin kembali menjadi ubi biasa. Hangat. Shizuka! Aku akan menunggumu. Ubi bakar, ubi. Tapi, kalau sampai dia nggak datang, langsung saja kita berdua. Shizuka! Maaf ya. Terima kasih banyak. Syukurlah. Iya sih Nobita. Kamu kalah sama Ubi bakar. Selamat makan. Halo semuanya, Martua Sitorus hadir untuk Anda membawakan kisah seru lainnya dari dunia Doraemon. Hari ini, kita akan menyelami petualangan seru dari Phil Tetsuya Potatora. Cerita dimulai dengan Gian dan Suneo, dua sahabat Nobita yang terkadang membuat onak menemukan alat rahasia yang menarik dari Doraemon, tongkat Tamashii. Alat ini memiliki kekuatan luar biasa. Alat ini dapat memberikan jiwa atau kesadaran pada apapun yang disentuhnya. Gagasan untuk memberikan benda mati kemampuan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Mereka membuat Gian dan Suneo bersemangat. Jadi mereka memutuskan untuk bereksperimen dengannya. Sasaran pertama mereka adalah sarung tangan bisbol mereka, barang yang sering mereka gunakan dalam permainan mereka. Kedua sahabat itu ingin tahu apa yang akan dikatakan sarung tangan ini jika mereka dapat mengekspresikan perasaan sebenarnya mereka. Namun, ketika mereka menggunakan tongkat Tamashii pada sarung tangan mereka, apa yang mereka temukan sama sekali tidak terduga. Alih-alih hanya berbicara atau mengungkapkan pendapat yang netral, sarung tangan itu mengungkapkan emosi mereka yang sebenarnya dan tanpa filter. Mungkin sarung tangan itu mengekspresikan rasa frustasi,
karena diperlakukan tidak adil atau mereka mengeluh tentang perlakuan kasar yang mereka terima selama pertandingan bisbol pengungkapan yang mengejutkan ini, mengejutkan Gian dan Suneo. Karena mereka tidak mengantisipasi bahwa barang-barang mereka mungkin menyimpan perasaan yang begitu kuat. Ini adalah momen yang lucu namun menggugah pikiran. Ketika benda mati tiba-tiba memiliki suara dan pemiliknya harus menghadapi kenyataan tentang bagaimana mereka memperlakukannya saat Gian dan Suneo melanjutkan kenakalan mereka dengan tongkat tamasi. Shizuka salah satu teman mereka kebetulan lewat. Shizuka selalu digambarkan sebagai orang yang baik dan perhatian. Tetapi bahkan dia pun ikut terseret ke dalam eksperimen. Mereka para lelaki yang penasaran tentang perasaan Shizuka terhadap barang-barang miliknya sendiri, memutuskan untuk menggunakan tongkat tamasi pada tas yang dibawanya. Namun sebelum mereka dapat melakukannya, sesuatu jatuh dari tasnya. Sebungkus yakimo camilan ubi jalar panggang Jepang yang populer. Momen ini mengubah fokus cerita. Shizuka langsung terlihat panik. Dia buru-buru menjelaskan bahwa yakimo itu diberikan kepadanya oleh seseorang yang dikenalnya. Tetapi dia sebenarnya tidak menyukai camilan itu. Merasa malu dia berkata bahwa dia berencana untuk memakannya dengan orang lain agar tidak menyinggung orang yang memberinya. Reaksinya tampak mengelak dan terburu-buru, dan dalam keadaan bingungnya, dia mendorong tasnya dan lari, membuat anak-anak laki-laki itu semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keadaan berubah menjadi aneh ketika Suneo, dengan sikapnya yang tanggung seperti biasanya, yaitu saat dia tersandung tongkat tamasi secara tidak sengaja, menyentuh salah satu yakimo yang jatuh dari tas Shizuka. Apa yang terjadi selanjutnya lucu, sekaligus tak terduga. Yakimo yang sekarang dipenuhi jiwa berkat tongkat tamasi menjadi hidup. Yang membuat anak-anak laki-laki itu heran, yakimo itu tidak hanya diam di sana. Dia mulai menangis. Yakimo ini yang tadinya hanya camilan sederhana sekarang menjadi makhluk hidup yang memiliki perasaan, dan ia jelas-jelas kesal. Yakimo mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Ia mengklaim bahwa Shizuka berbohong. Menurut Yakimo, Shizuka sama sekali tidak membenci camilan itu. Bahkan ketika ia memilih yakimo, matanya berbinar. Karena kegembiraan, Yakimo bersikeras bahwa Shizuka sudah tidak sabar untuk memakannya, dan bahwa pernyataannya sebelumnya tentang tidak menyukainya adalah kebohongan. Pengungkapan ini benar-benar mengubah persepsi anak laki-laki terhadap situasi tersebut. Yakimo yakin bahwa kegembiraan awal Shizuka tidak mungkin palsu, membuat Gian dan Suneo bingung mengapa ia berbohong tentang sesuatu yang begitu sepele. Adegan ini memperkenalkan lapisan humor dan imajinasi karena anak laki-laki itu kini menemukan diri mereka dalam situasi aneh di mana mereka sedang mengobrol dengan ubi panggang. Namun adegan ini juga membawa pelajaran menarik tentang kejujuran dan kompleksitas emosi, Kepanikan dan ketidakjujuran awal Shizuka tentang Yakimo mungkin tampak seperti kebohongan kecil yang tidak berbahaya. Tetapi bagi Yakimo yang sekarang memiliki kesadaran itu, adalah masalah yang sangat penting secara emosional. Air mata dan perasaan sakit hati yang dialami Yakimo, meskipun dibesar-besarkan demi efek komedi, menyoroti bagaimana hal-hal yang tampaknya tidak penting pun dapat membawa beban emosional. Cerita ini terus mengeksplorasi tema yang menyenangkan tentang benda mati yang mengungkapkan perasaan. Sebenarnya, hal ini membuat para tokoh
dan para pembaca berpikir tentang bagaimana benda sehari-hari mungkin terasa jika mereka memiliki suara dan menyentuh gagasan yang lebih luas, bahwa orang terkadang menyembunyikan emosi mereka yang sebenarnya, seperti yang dilakukan Shizuka. Tongkat Tamasi berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, baik itu perasaan yang tak terucapkan dari sarung tangan bisbol atau sentimen. Sebenarnya, di balik reaksi Shizuka terhadap Yakimu Ginti cerita ini, menangkap semangat yang menyenangkan dari alam semesta Doraemon, di mana kehidupan biasa diubah oleh kehadiran gadget futuristik yang menantang pemahaman para tokoh tentang dunia mereka. Kenakalan Dian dan Suneo dengan tongkat Tamasi mengarah pada serangkaian penemuan yang lucu dan tak terduga, tetapi juga secara halus mengeksplorasi tema kejujuran emosi dan bagaimana orang terkadang menutupi perasaan mereka yang sebenarnya untuk menghindari konflik atau rasa malu. Pada akhirnya Yakimo yang menangis menjadi simbol bagaimana emosi, baik manusiawi maupun yang dibayangkan lebih kompleks daripada yang terlihat. Bahkan Ubi, jalar panggang jika diberi suara punya cerita untuk diceritakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa terhibur, harap pertimbangkan untuk menyukainya dan berlangganan untuk konten hebat lainnya di masa mendatang.